Kalian pernah nggak search di YouTube strategi terbaik technical analysis? Dan yang muncul itu bingung nggak tuh? Nah, karena itu di video kali ini gue akan membongkar salah satu strategi technical analysis terbaik yang memiliki probabilitas win rate yang tinggi atau di atas 50%. Strategi apa itu? Supply and demand. Nah, jadi di video kali ini gue akan membreakdown materi kita menjadi 6 step. Yang pertama itu adalah apa itu supply and demand. Yang kedua itu adalah cara melihat supply and demand. Yang ketiga itu kenapa trading menggunakan supply and demand. Yang keempat itu risk to reward yang ideal untuk strategi supply and demand. Yang kelima itu cara trading supply and demand. Yang keenam itu contoh-contoh trade atau trade example. Nah, jadi yang pertama, apa itu supply and demand? Supply and demand adalah teori ekonomi yang menjelaskan hubungan antara penawaran dan permintaan barang atau jasa di pasar. Konsep ini penting dalam menentukan harga dan kuantitas barang yang terjual. Jadi kalau misalnya kita lihat di graf seperti ini, semakin tinggi harga suatu barang, semakin tinggi supply-nya. Kenapa? Karena para pabrik itu akan mencetak lebih banyak barang lagi untuk cuan lebih banyak kan. Kemudian ketika kita lihat di demand ini, semakin tinggi di harga, semakin rendah demand. Karena kalau misalnya harga makin tinggi, orang-orang itu malas beli barang tersebut. Yang kedua, cara melihat supply and demand. Jadi ketika kita melihat supply and demand, kita melihat sebuah push, aggressive selling pressure dari sebuah level ke bawah. Ada sebuah selling pressure di zona ini. Ketika price ke daerah sini, dia push ke bawah secara signifikan, dan gua identifikasikan level ini sebagai supply zone, dan price ketika balik ke sini gua entry dengan limit order take sales ke bawah. Kemudian di bullish case kita menggunakan sebuah demand zone. Jadi demand itu di bawah, supply itu di atas, karena kalau misalnya harga naik supply lebih banyak, harga turun demand lebih banyak. Oke, jadi itu yang bisa kita lihat di chart ini, aggressive buy dan aggressive sell. Kemudian kenapa kita harus trading menggunakan supply and demand? Karena kalau misalnya terjadi sebuah aggressive buy atau aggressive sell di sebuah market, artinya the big boy, the big money itu melakukan sebuah order antara buang barang atau beli barang. Maka kita sebagai retail trader, kita itu kan gembel gitu kan ya. Kita harus mengikuti arus dari market tersebut. Kemudian yang keempat, risk to reward yang ideal untuk strategi ini itu adalah 1 to 3. Minimal paling minimal 1 to 2. Terkadang 1 to 7 ini maksud buat 1 to 7 itu terkadang lebih dari 1 to 3, bisa 1 to 4, 1 to 5, 1/6, 1/7, 1/8, bahkan kalau misalnya dia sesuai dengan structure of the market yang akan gua jelaskan sebentar lagi di video ini. Jadi sebelumnya gua akan menjelaskan bahwa di market itu ada 3 contoh pergerakan. Yang pertama itu ada uptrend, yang kedua itu ada downtrend, ini, yang ketiga itu ada consolidation, choppy market. Jadi lu akan lihat ketika price sedang berada dalam uptrend atau downtrend, dan ciri-ciri dari uptrend dan downtrend itu apa? Terciptanya high high, high low, high high, high low. Kalau di downtrend ciri-ciri apa? Lower high, lower high, lower low, lower high. Nah, kalau consolidation ciri-cirinya apa? Ya, kayak gini nih, kayak gigi macan, bentuknya gigi macan. Ini namanya price sedang berada dalam consolidation, artinya price tidak tahu mau ke arah mana. Kalau uptrend artinya arah market itu ke atas, downtrend arah market itu ke bawah. Jadi ini perlu diperhatikan ketika kamu ingin trade menggunakan supply and demand strategi ini. Karena dengan mengidentifikasikan trend, lu akan mendapatkan trade yang merupakan high probability trading setup. Nah, jadi kita langsung aja nengok trade example. Nah, jadi ini gua berada dalam time frame 15 menit ya di XAUUSD. Jadi kita lihat secara keseluruhan price itu sedang mengalami apa? Uptrend kan, karena dia menciptakan sebuah high highs, high low, higher high, high low, higher high, high low. Jadi demand area gua di chart ini itu di mana? Di daerah sini. Lihat bearish candle terakhir sebesar ini dan bullish candle pertama sebelum push di sini. Jadi gua mark level ini sebagai demand area. Bearish candle terakhir di sini plus bullish candle pertama sebelum push di sini. Nah, kenapa ini merupakan demand zone gua? Karena ketika price ke sini, institusi besar memasang order sehingga terjadi sebuah push yang cukup signifikan di sini. Jadi, kalau demand area itu menciptakan push ke atas, kalau supply area menciptakan push ke bawah. Jadi, kalau di contoh ini price menciptakan push ke atas, artinya ini merupakan sebuah demand area yang ketika price ke sini seperti yang gua bilang, dia push signifikan nih, secara signifikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle ke atas. Jadi gue bakal pasang limit order di sini, buy limit order di sini untuk buy. Kenapa buy? Karena price sedang mengalami uptrend kan. Kemudian target gue bakal hanya di highs ini, highs ke atas. Kita lihat ya, apakah kita kena trigger. Up,
price menciptakan highs yang lebih tinggi lagi, gue mungkin extend target gue ke atas ini. Stop loss masih di bawah di main area itu di sini. Kita lihat, tapi kadang kita tidak boleh memasang stop loss terlalu ketat juga ya, karena nanti price bisa triggers kita kemudian ke atas lagi. Kita perhatikan price making highs lagi di sini, target kita 2/5, sekitar 2/5 ke highs, daerah highs di sini ya. Kita tunggu triangle untuk trigger kita. Kita kena trigger ke dalam trade dan kita lihat bagaimana di straight play out. Boom, 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 drawdown, boom, 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 Oke, hit tipis sekitar 2/5. Jadi inilah yang gue klasifikasikan sebagai demand area. Nah, jadi di USD JPY ini ketika kita perhatikan apa yang sedang price lakukan, yaitu melakukan downtrend. Karena sebelumnya terjadi sebuah BOS di sini, sebelumnya price itu consolidation di sini, BOS ke bawah. Artinya ini merupakan sebuah supply area, kemudian next supply area itu di sini. Dan ini juga merupakan sebuah lower high yang ciptakan the current lower low di sini. Jadi ini sebuah lower high dan ini sebuah lower low. Tapi kalau misalnya price terjadi BOS di atas level high di sini, artinya akan terjadi change of character dari bearish ke bullish. Jadi ketika kita perhatikan di sini supply area kita itu di mana, yaitu di sini. Kita lihat ya, satu candle sebelum push atau candle pertama sebelum push dan bullish candle terakhir kali itu di mana? Ini merupakan bullish candle terakhir kali, ini merupakan bearish candle pertama sebelum push. Jadi gue bakal mark supply area gue itu berdasarkan range dari kedua candle tersebut. Itu seperti ini, merupakan sebuah supply area gue. Kemudian gue bakal tunggu price untuk kesini sambil pasang limit order stop loss di atas. Ini sekitar 320, target di bawah ini 1/2. Apakah price sedang kita kena trigger, kita lihat ke bawah. Oke, push, mantap, naik lagi. Dan ini realitanya market lah, bahwa price kita akan push, naik. Realita dari trading. Jadi gak mungkin setiap kali trade yang lu ambil itu langsung push ke bawah, itu tidak realistis sama sekali. Price itu terkadang akan consolidation dulu di sini sebelum push ke bawah atau hit SL. Jadi harus realistis. Kadang-kadang kita bakal kena stop loss, kadang-kadang kita akan kena TP. Yang penting probabilitas kemenangan lu itu tinggi dan risk to reward lu itu tinggi. Boom. Price hit TP kita sebesar 1/2. Jadi ini adalah contoh dari supply area. Dan apa yang bisa lu perhatikan di sini adalah kadang-kadang market itu memang menciptakan sebuah struktur yang tidak jelas. Jadi lu harus latihan terus melihat market, mengidentifikasikan supply and demand area biar lu lebih mahir dalam mengidentifikasikan dua zone tersebut. Karena market itu random, kadang-kadang clean structure, kadang-kadang consolidation dulu baru push, kadang-kadang hit stop loss kita baru ke bawah. Jadi market itu sangat random. Nah, kemudian ini masih sama di USD JPY, dan kalau misal lu perhatikan price is in a downtrend ya, karena dia menciptakan sebuah lower high, kemudian lower low di sini, kemudian di sini lower high juga, kemudian di sini lower low. Dan artinya price itu sedang berada dalam downtrend, dan gua identifikasikan level ini sebagai sebuah supply area. Lihat bullish candle terakhir, bearish candle pertama yang menciptakan pushnya ini. Jadi daerah ini merupakan sebuah supply area gua, dan kita coba pasang limit order di supply area sini, stop loss sedikit di atas supply area kayak ini, target low di sini sekitar 1/3,5. Boom. Oke, kena trigger langsung instantly kena stop loss. Tampaknya kita lihat price. Oke, kita benar-benar kena stop loss. Jadi ajaran yang bisa gue kasih lo di sini adalah mau seberapa bagus strategi technical analysis yang lo pelajari, pasti akan selalu mengalami losses. Mau seberapa bagus technical analysis lo akan selalu mengalami losing trade dan juga losing streak. Jadi belajar untuk menerima hal tersebut. Yang penting win rate lo itu cukup bagus, ditambah risk to reward yang cukup memadai, lo akan menjadi seorang trader profitable di jangka yang panjang. Nah, kemudian ini adalah market structure yang menunjukkan bahwa price sedang berada dalam consolidation. Naik, turun, nggak tahu mau kemana. Jadi yang bisa lu lakukan itu adalah jangan ambil trade apapun kalau misalnya price sedang konsolidasi seperti ini. Tunggu price untuk melakukan sebuah BOS ke bawah atau ke atas, dan tunggu price kembali trending lagi. Kalau misalnya price sudah melakukan BOS, kita identifikasikan supply and demand lagi dan
trade sesuai dengan tren, karena lu harus trade sesuai dengan pemain-pemain besar atau institusi-institusi besar untuk mendapatkan probabilitas yang lebih tinggi. Jadi ini video mengenai supply and demand. Gue berharap kalian yang nonton video ini bisa mendapatkan ilmu tambahan mengenai technical analysis, gimana analisa chart menggunakan teknik supply and demand. See you guys on the next video.